panggil nama-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada janji seperti janji yang Tuhan berikan kepada kami. Manusia bisa lupa apa yang pernah mereka janjikan, tapi kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan kami, Engkau tidak pernah lupa Tuhan. Bahkan di saat kami melupakannya, Engkau tetap mengingatnya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami rindu supaya kami boleh menikmati firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kuatkan kami yang lemah Tuhan. Pulihkan kami yang terluka. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami hari ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah, namun firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih, berbicaralah bagi kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Blessing di hari Selasa. Nah, keluargaku, hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan kita dari 1 Raja-Raja. Ya, kita akan melihat 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-48. Secara spesifik saya akan baca bagi setiap kita. 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 48, demikian firman Tuhan. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Sekali lagi, ini adalah perkataan Raja Daud ya, ketika setelah Salomo diurapi menjadi raja menggantikan dia. Ini ucapan syukur Raja Daud, dia berkata begini. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Saudara, di dalam hidup kita pasti kita punya pekerjaan ya, atau sesuatu yang secara rutin kita lakukan. Mungkin itu di kantor, mungkin itu di rumah kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang bekerja ya, atau
dimanapun kita dipercayakan. Di kampus juga, misalnya kita diberikan kepercayaan untuk memegang satu posisi, ya, satu tugas yang secara berkala harus dilakukan pergantian seperti itu, ya. Nah, dalam perjalanan kita adalah baik ketika kita memiliki satu kesadaran untuk kita mempersiapkan orang-orang yang akan menggantikan posisi kita. Karena kita tidak selamanya akan ada di situ. Di semua area, di semua posisi atau di semua kepercayaan yang diberikan kepada kita. Di kantor kita, tidak selamanya kita akan ada di situ. Kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh mengerti bahwa pekerjaan dan semua hal yang dipercayakan kepada kita itu adalah sebuah pelayanan, maka mempersiapkan orang berikutnya itu menjadi sesuatu yang patut untuk kita pikirkan. Apa yang harus kita persiapkan, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan mereka, kita sharing skill yang kita punya, sehingga ketika pergantian itu terjadi, seperti yang disyukuri oleh Raja Daud, ya, dia hampir terlambat. Saudara bayangkan kalau yang kita pelajari kemarin, kalau Nabi Nathan tidak datang kepada Batsheba dan Batsheba tidak berani untuk menghadap Raja Daud dan mengingatkan janji yang pernah dia ucapkan tentang Salomo, mungkin hal yang buruk akan terjadi. Dan kita lihat di dunia hari ini juga begitu. Ketika satu kepemimpinan tidak berjalan mempersiapkan generasi berikutnya, maka belum tentu semua keberhasilan yang diraih di pemerintahan atau di masa yang sekarang ini dapat berlanjut ke masa yang berikutnya. Itu yang disebut dengan kesinambungan, ada keberlanjutan dari satu kepemimpinan satu orang kepada orang yang lain. Nah, di dalam hidup kita juga kita perlu untuk mengambil masa, ambil waktu untuk kita bisa mempersiapkan orang lain. Mungkin saudara berpikir, tapi kalau di rumah tangga gimana? Ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga misalnya, seperti itu. Kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak, karena anak-anak itu gak selamanya tinggal dengan kita. Satu hari nanti mereka akan pergi keluar dan menjadi satu rumah tangga yang baru. Ya, di saat itu kita tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Tapi ketika kita masih memiliki kesempatan untuk bisa menjadi contoh dan mempersiapkan mereka supaya di kemudian hari ketika keberlanjutan itu terjadi, kita tidak ada lagi, ya, tapi kita masih menyaksikan mereka. Oh, mereka dapat melakukan hal bahkan yang mungkin lebih baik dari apa yang kita lakukan. Seperti doa yang disampaikan oleh Raja Daud. Dia bersyukur karena ketika kepemimpinan berganti dari dirinya kepada Salomo, dia masih dapat menyaksikan. Itu berkat luar biasa. Nah, saya berdoa supaya hari ini mungkin kita ada di kantor, kita ada di pekerjaan kita, dan kita dipercayakan untuk memegang satu posisi tertentu. Mari jangan kadang-kala kita melihat ya ada orang-orang yang takut kalau sharing skill kepada orang lain, mungkin takut nanti orang lain jadi lebih baik dari dia. Sebenarnya saya juga dulu punya rasa seperti itu. Tapi setelah melewati beberapa peristiwa di dalam hidup ini, saya menyadari gini, mungkin beberapa orang bisa melakukan hal yang sama, tapi pasti ada yang membuat itu berbeda. Ada taste yang membuat itu berbeda. Dan bagi kita, anak Tuhan, ketika kita membagikan apa yang menjadi keahlian kita kepada orang lain, sebenarnya kita sedang diberikan sesuatu yang baru. Kita sedang belajar sesuatu yang baru, ya, dan ketika kita ketemu dengan tempat yang baru, orang yang baru, kita bisa sharing lagi hal itu kepada mereka dan kita juga mendapat hal yang baru. Tidak pernah ada orang yang mengalami kerugian ketika mereka sharing sesuatu yang mereka punya dengan hati yang tulus dan untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, saya berdoa biarlah perenungan firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.